Karena itu tidak boleh bagi kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Sebab ada orang-orang yang ingin mencapai kepada Allah dengan membuat cara beribadah tersendiri. Ya bentuknya tarekat, ya syariat atau yang lainnya, cara-cara tersendiri. Karena banyak kelompok yang ada di tengah-tengah umat Islam, mereka bikin cara-cara sendiri untuk mencapai kepada Allah. Tidak akan sampai. Tidak akan sampai selama-lamanya, tidak akan sampai kepada Allah. Kalau mereka berjalan menurut ra'yu dan hawa nafsu mereka, bukan mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan sampai kepada Allah dan mereka akan sesat. Jalan selamat hanya satu, dan kita tidak boleh menambah lagi sesuatu yang baru. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang yang mengadakan sesuatu yang baru tertolak, enggak akan diterima oleh Allah. Makanya kewajiban kita mengikuti apa yang sudah jelas dari Al-Quran was Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bab agama ini sudah sempurna, tidak boleh orang menambah-nambah lagi. Tidak boleh. Tidak boleh menurut ra'yunya, perasaannya, pemikirannya, ini baik, ini bagus, ini mendapatkan ganjaran, ini mendapatkan pahala, ini mendekatkan diri kepada Allah. Dari mana dia dapat seperti itu? Mana dalilnya? Mana keterangannya? Jangan ditanya larangannya mana. Bukan ditanya larangan dalam masalah ibadah kepada Allah. Yang ditanya contoh mana, dalil mana, bukan larangan. Kalau dalam masalah keduniaan yang ditanya larangannya mana. Ketika kita bicara soal masalah agama ini, dalilnya mana, contohnya mana. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Bukan larangannya, bukan larangannya. Seperti contoh yang gampang tentang sholat subuh 2 rakaat. Tidak ada larangan sholat subuh 3 rakaat atau 5 rakaat atau 10 rakaat, tidak larangan. Dicari pun di semua kitab-kitab sunnah nggak bakal ada dan tidak akan ketemu larangannya. Tidak akan ketemu. Tidak ada larangan. Tapi kita tanya kepada mereka apa? Yang kita tanya apa? Dalil mana? Contohnya ada atau tidak? Bukan larangannya. Ketika dia sholat subuh 3 rakaat, mana dalilnya? Mana contohnya? Atau 10 rakaat, mana dalilnya? Kalau tidak ada, jangan dikerjakan. Kalau dikerjakan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, amalan itu tertolak. Jadi kalau tidak ada contohnya, jangan dilakukan. Kembali kepada contoh. Jadi agama ini sudah sempurna, tinggal kita lihat dalilnya, contohnya mana. Itu kita ikuti. Kalau tidak ada, jangan kita kerjakan. Jangan menurut ra'yu, menurut syekh fulan, kiai fulan, ini baik, tidak boleh. Makanya poin yang kelima saya jelaskan lagi. Lebih mempertegas lagi, antum lihat poin yang kelima. Berserah diri dan patuh hanya kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak keduanya dengan kias atau analogi. Tidak menolak keduanya dengan perasaan, dengan kasyf. Kasyf ini artinya iluminasi atau menyingkap tabir rahasia yang gaib. Ini istilah tarekat sufiyah. Kasyf ini istilah tarekat sufiyah. Jadi tidak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah itu dengan kias. Tidak boleh menolak dengan perasaan. Tidak boleh menolak dengan kasyf. Tidak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah dengan ucapan seorang syekh atau pendapat imam, ustadz, kiai dan lainnya. Kita berserah diri kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, ya kita taati. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya dalam surah An-Nisa ada berapa itu? Dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian Allah sebutkan lagi,
ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu yang paling baik akibatnya. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, ya kembalikan kepada Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, ya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Dia taat kepada Allah Rasulnya mutlak. Jadi kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, sudah datang keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka kita harus terima lahir dan batin. Bukan hanya lahir, batin juga. Tidak boleh kita melaksanakan syariat Islam ini dalam keadaan hati kita tidak bisa terima. Ini golongan orang-orang munafikin. Batin kita pun harus terima. Sebab tidak boleh ada rasa haraj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa-apa yang kau putuskan, dan mereka menerima. Tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jika Allah sudah putuskan dan Rasul sudah putuskan suatu perkara, ini wajib, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, kewajiban umat Islam untuk sami'na wa ata'na. Tidak boleh membantah, laki dan perempuan, mukmin dan mukminah. Tidak boleh. Kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan, tidak boleh lagi pilih-pilih, ngambil yang enak saja. Tidak boleh. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan suatu perkara, tidak pantas bagi mereka dan tidak patut bagi mereka dan tidak boleh bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ini penekanan penting, masalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Penekanan taat ini penting, bukan taat kepada ustaz, bukan taat kepada kiai, bukan taat kepada guru, tapi taat kepada Allah dan Rasulnya. Penekanan taat kepada Allah dan Rasulnya penting. Karena kadang-kadang orang kalau sudah ta'assub, fanatik kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada ustadznya, maka dalil itu ditolak oleh dia. Dalil Quran dan Sunnah ditolak. Karena dia mengikuti apa kata gurunya, apa kata syekhnya, apa kata kiainya. Ini tidak boleh. Hatta para imam, a'immatul arba'ah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan apabila ada pendapatku yang menyalahi sunnah Rasulullah, kamu buang pendapatku. Apabila ada pendapatku yang menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan buang pendapatku ke tembok. Jadi yang kita ikuti apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Tidak boleh kita bantah. Dan ini untuk selamanya dalam kita mengaji, mengkaji, beragama, ya ini. Kaidah ini untuk seumur hidup kita harus pegang. Seumur hidup. Jadi kita harus sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kepada kiai atau ustadz. Maka di sini kalau sudah datang Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh kita tolak dengan kias. Tidak boleh kita tolak dengan kias.
Artinya banding-bandingkan. Umpamanya begini, itu kan kalau di Saudi, kalau di Timur Tengah cocok. Ayat-ayat itu cocok untuk di sana. Kalau untuk di sini di Indonesia nggak cocok. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah yang menciptakan makhluk ini, Allah yang Maha tahu. Ketika Allah menurunkan syariat Islam ini, Allah Maha tahu bahwa syariat Islam ini cocok untuk setiap tempat, untuk semua tempat, untuk semua manusia dan untuk setiap zaman. Cocok Islam ini. Nggak bisa orang menolak dengan istilah kalau untuk di sini ya nggak cocok, untuk daerah ini tidak cocok. Dari mana? Islam cocok untuk setiap tempat, setiap zaman. Kita wajib mengikuti syariat Islam ini. Nasnya jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Tentang apa? Tentang apa saja. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, sampai juga tentang masalah pakaian wanita. Ya ikut penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Wajib wanita untuk memakai busana muslimah, wajib hukumnya. Dia menutup aurat. Nggak ada istilah dibantah dengan, oh itu kalau untuk jilbab di sana, di Timur Tengah. Kalau untuk di Indonesia nggak cocok. Dari mana? Nas Al-Quran yang menyuruh. Antum muslim atau bukan? Kita tanya kepada dia, muslim? Ingat ayatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Kemudian dalam surah An-Nur. Wajib taat. Nggak bisa ditolak dengan apapun juga. Sebab ini ada yang menolak dari tokoh-tokoh yang menganggap dirinya sebagai tokoh Islam, profesor, doktor, menolak tentang jilbab, wajibnya jilbab. Belum lagi yang lain tentang masalah akidah yang mereka tolak. Kita wajib sami'na wa ata'na. Tidak bisa kita tolak dengan kias, dengan perbandingan. Kemudian juga tidak boleh kita tolak dengan perasaan. Nggak bisa. Agama ini bukan perasaan. Agama ini wahyu. Nggak bisa kita tolak juga dengan akal kita. Terima, tunduk, sami'na wa ata'na. Kemudian juga nggak bisa kita tolak dengan kasyf, dengan mimpi. Ya, orang-orang tarekat Sufiyah Syekhnya mengatakan saya bermimpi, disuruh saya ketemu Rasul, disuruh untuk berzikir 50.000 kali sambil menggoyang kepala, dan itu langsung masuk surga. Dari mana keterangannya? Dari mana dalilnya? Islam ini sudah sempurna, nggak boleh tambah lagi. Ayat-ayat dan hadis-hadis itu mereka tolak. Di antara mereka ada menggugurkan kewajibannya sholat dengan alasan kasyf. Jadi nggak bisa, nggak ada dalam Islam yang seperti ini. Kita wajib tunduk kepada Al-Quran was Sunnah, mutlak. Kemudian juga ada yang menolak dengan perkataan seorang syekh atau pendapat imam, ustadz, kiai dan lainnya. Jadi kita harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, dalil akli atau dalil akal yang benar akan sesuai dengan nas yang sahih. Dalil akli atau dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli, nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i, yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil nakli ataupun hadis harus didahulukan. Ayat ataupun hadis harus didahulukan. Jadi akal ini yang sahih, yang tidak akan bertentangan dengan nas. Atau nas tidak pernah bertentangan dengan akal selama-lamanya. Al-Quran tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah bertentangan dengan sunnah Nabi yang sahih. Sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan dengan sunnah Nabi yang sahih yang lainnya. Kemudian Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal selama-lamanya. Apabila seolah-olah ada pertentangan, maka yang kita dahulukan adalah nas Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu dari Allah SWT. Kemudian Al-Quran dan Sunnah adalah ma'sum. Al-Quran dan Sunnah tetap, sedangkan akal manusia terbatas. Akal manusia berubah-ubah. Manusia punya keterbatasan. Dan akal manusia punya keterbatasan. Kemudian akal manusia juga berubah-ubah. Yang sekarang dia punya pendapat begini, nanti dia akan berubah lagi. Tapi wahyu tetap demikian. Karena itu kita dahulukan nas, dalil Al-Quran dan Sunnah daripada akal. Ini
poin yang keenam ini untuk membantah kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang mengikutinya. Karena Mu'tazilah menganggap bahwasanya akal lebih tinggi daripada wahyu. Yang dengan itu mereka sesat. Dan mereka mengatakan bahwa apabila ada dalil bertentangan dengan akal, yang diterima adalah akal, kata mereka. Ini tidak benar. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Dan pendapat ini masih banyak diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang disilakan dengan mereka adalah aqlaniyun. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa mereka aqlaniyun ini mu'tazilatul asr. Mereka adalah mu'tazilah pada zaman sekarang ini. Kemudian yang ketujuh, kemudian kalau ada orang bertanya bagaimana ayat-ayat yang berkaitan tentang afala taqilun, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir, apakah kalian tidak berakal? Allah suruh melihat keadaan di muka bumi ini, di langit. Mereka untuk berfikir, tapi bukan untuk menolak ayat Al-Quran, bukan untuk menolak sunnah. Mereka harus tunduk pada Al-Quran dan sunnah. Yang ketujuh, setiap perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang mengatakan Rasulullah SAW. Yang mengatakan Rasulullah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang mengatakan Rasulullah. Jadi banyak orang sekarang ini menghindari kata-kata bid'ah, baik dalam ceramah maupun dalam tulisan. Dihindari kata-kata bid'ah. Padahal kata-kata ini yang bersabda Nabi SAW. Nabi bersabda setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Yang berkata Rasulullah SAW. Karena yang mengatakan Rasulullah, ya kita harus menghindari setiap bid'ah itu. Kita menjauhkan setiap bid'ah, karena bid'ah ini kemungkaran dan sangat berbahaya buat kaum muslimin. Dan bid'ah ini sebagai sumber kehancuran umat. Karena itu, ikhwan fillah, a'azakumullah, tidak boleh orang menganggap bid'ah itu baik atau diistilahkan sekarang ini dengan apa? Bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itulah sesat meskipun orang memandang baik. Setiap bid'ah sesat meskipun orang memandang baik. Jadi bid'ah itu dikatakan sesat meskipun orang memandang itu baik. Di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dan tentang masalah ini dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam buku-buku mereka tentang bagaimana bid'ah itu dari zaman dahulu, apa pengertian bid'ah dan bagaimana bahaya bid'ah dan bagaimana sikap kita kepada ahlul bid'ah. Itu sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, kewajiban ittiba' atau mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Kewajiban ittiba', mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Mengikuti manhaj salafus saleh adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi hukumnya wajib. Mengikuti manhaj salafus saleh ini hukumnya wajib. Dalilnya
antum lihat dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, yang jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kamu agar kamu bertakwa. Ini ayat ini ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, Nabi menggaris satu garis yang Nabi jelaskan bahwa ini jalan yang lurus. Khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi, thumma qala hadha sabilullahi mustaqima, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya, lalu bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di jalan di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan-jalan yang sesat. Tak satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah, dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kamu agar kamu bertakwa. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Darimi, Hakim dan yang lainnya. Di sini menunjukkan bahwa jalan itu hanya satu. Jalan selamat itu hanya satu, yaitu apa yang dilaksanakan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi jalan yang sesat ini banyak kata Rasulullah. Jadi jalan yang lurus satu, di kanan kiri jalan yang lurus banyak jalan yang lain. Jalan-jalan itu mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi pemahaman, aliran ini sesat. Banyak sekali yang sesat. Yang selamat itu hanya satu. Dan Nabi sudah ingatkan, ikuti jalanku yang lurus ini, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Kemudian selanjutnya ayat yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Artinya di sini orang-orang yang mengikuti jalan selain jalan para sahabat di dunia ini sesat. Karena orang mukmin yang pertama kali disebutkan dalam ayat ini para sahabat. Nggak ada orang yang beriman pada zaman itu kecuali siapa? Sahabat. Ketika Nabi diutus, Nabi berdakwah, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah itu para sahabat.
Maka yang pertama kali masuk kepada jalan kaum mukminin yaitu para sahabat. Karena itu kita wajib mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Nah, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, kami akan biarkan di muka bumi ini dia sesat. Kemudian kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Jadi orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka Allah katakan kami biarkan dia sesat. Kemudian nanti kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Makanya kita wajib mengikuti jejak salafus saleh. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan petunjuk, ingin selamat dunia dan akhirat, kita wajib mengikuti jejak salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam, serta memiliki konsekuensi bahwa kita wajib mengikuti jalannya para sahabat. Karena saat ayat itu turun, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Kemudian ayat yang lain, ayat yang ketiga, yaitu surah At-Taubah ayat 100. Surah 9 ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang dahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho terhadap mereka dan Allah menyediakan jannah, itu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menunjukkan tentang hujahnya manhaj para sahabat, dan orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap muslim. Kalau mereka umat Islam tidak mengikuti para sahabat, maka mereka mendapatkan hukuman, yaitu Allah tidak ridho kepada mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita harus mengikuti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian juga dalil dari sunnah bahwa manusia yang terbaik yaitu para sahabat. Khairun nasi qarni. Ini sudah saya bawakan hadisnya tadi. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis yang terkenal dengan hadis Irbad bin Sariyah. Ini juga dalil yang dipakai oleh para ulama tentang wajibnya kita mengikuti salafus saleh. Hadisnya an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulubu wa dharafat minha al-uyunu faqala ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dari Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan hati kami bergetar dan membuat air mata kami bercucuran karenanya. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan dari orang yang akan berpisah selamanya.
maka berikanlah kepada kami wasiat. Nabi SAW bersabda, aku memberi wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Tetaplah mendengar dan mentaati walaupun yang memerintah kalian seorang budak. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian kelak akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis Irbad bin Sariyah ini menjelaskan tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Hadis ini juga menunjukkan tentang akan terjadinya perpecahan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Jadi di sini menjelaskan tentang akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar terhadap perpecahan yang ada, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh, mengikuti manhaj mereka. Ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita ingin diridhai oleh Allah, kita ingin tetap berjalan di atas as-sirat al-mustaqim, maka kita wajib mengikuti jejak salafus saleh, wajib hukumnya. Jadi bukannya sunnah, mengikuti pemahaman salaf ini bukannya sunnah, tapi wajib. Sebab dengan kita mengikuti pemahaman salaf, kita akan selamat dunia dan akhirat, dan kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjamin masuk surga. Apa yang dijamin hanya satu, yang selamat itu hanya satu, kata Nabi, yaitu orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, saya tambahkan lagi, kita setiap hari minta kepada Allah jalan yang lurus. Iya tidak? Setiap hari kita minta kepada Allah minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kita minta setiap hari jalan yang lurus itu. Makanya kita harus mengikuti jalan yang lurus itu. Kita minta setiap hari mengikuti jalan yang lurus. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau begini: was-siratul mustaqim huwa siratul anbiya qabla hadhihi al-ummah wa siratus siddiqin wasyuhada'i was-salihin minha, kama qala ta'ala wa man yuti'illaha war-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang dikatakan jalan yang lurus yaitu jalannya para nabi sebelum umat ini, yaitu jalannya orang-orang yang jujur, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Faulaika hum ahlun ni'mati wal fadl wa siratuhum bima'zilin an asbabil ghadabi wa mujibatid dhalal
idh huwa tammul istiqamati la iwaja fihi wal inhiraf. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat dan mereka orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah. Jalannya mereka jauh dari sebab-sebab yang membawa kepada kemurkaan Allah. Jalan mereka jalan yang lurus, jauh dari sebab-sebab yang membawa kepada kemurkaan dan juga hal-hal yang membawa kepada kesesatan. Mereka sangat jauh dari kemurkaan dan kesesatan, mereka jauh. Para nabi, syuhada, mereka jauh dari jalan yang sesat, jalan yang murkai. Karena apa? Mereka istiqomah di atas kebenaran. Mereka tidak bengkok dan tidak menyimpang. Karena itu kata Ibnu Qayyim, wasuluku sirat al-mustaqim faridatun wajibatun ala kulli muslimin. Menempuh jalan as-sirat al-mustaqim wajib atas setiap muslim. Kita ini wajib menempuh as-sirat mustaqim. Bagaimana menempuhnya? Yaitu menempuhnya dengan mengikuti jalan para sahabat dan tabi'in. Wa innama yakunu suluku hadhihi as-sirat bittiba'is sabiqin 'alaihi. Menempuh jalan siratal mustaqim yaitu dengan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu. Yaitu apa? Wa innama yakunu suluku hadhihi as-sirat bittiba'is sabiqin 'alaihi fit tahlil wa tahrim wal ijab. Fayattabi'ur rasula fi hadihi wa sunnatihi wa yattabi'us sahabata fi ma ikhtalafa fihi an-nas. Jadi kita wajib mengikuti as-sirat al-mustaqim dengan mengikuti jalan yang terdahulu dari para sahabat dan tabi'in dalam menghalalkan atau mengharamkan, bahkan juga mewajibkan. Yaitu kita wajib mengikuti Rasulullah SAW tentang petunjuk dan sunnahnya, dan kita wajib mengikuti para sahabat tentang apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa kita minta kepada Allah jalan siratal mustaqim. Ini wajib kita ikuti. Dengan apa? Dengan mengikuti jalannya siapa? Para sahabat. Dan kita minta kepada Allah apa? Dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Yang pertama kali yang dimurkai siapa? Yahudi. Yang kedua, dhalin siapa? Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, yang sesat jalannya orang-orang Nasrani. Kita wajib mengikuti jalannya para sahabat. Nah, bagaimana bisa kita mengikuti jalan para sahabat? Di samping kita mengikuti dalil Quran dan Sunnah, mengikuti jalan sahabat, kita juga harus berlepas diri jalan-jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dan kalau kita ingin selamat. Jadi bukan hanya ittiba saja, tapi kita harus berlepas diri juga dari jalannya Yahudi dan Nasrani dalam semua hal. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim begini, annal bara'ata min subulil maghdubi alaihim waladhdallin, min subulil maghdubi alaihim waladhdallin fil i'tiqadi wal ibadati was siyasati wal akhlaqi wal ibadat syartun lil bara'ati minal azabi wal ghadabi wa dhalal. Bahwa berlepas diri dari jalannya orang-orang yang dimurkai Allah dan berlepas diri dari jalannya orang-orang yang sesat. Tentang apa? Kita berlepas diri dari jalan mereka tentang i'tiqad yang mereka yakini, tentang keyakinan mereka. Kemudian juga berlepas diri dari ibadahnya mereka, dari politiknya mereka, dari akhlaknya mereka, dari ibadah-ibadah mereka. Dan ini merupakan syarat terlepasnya kita dari azab Allah, dari kemurkaan Allah, dan juga dari kesesatan. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita juga harus berlepas diri dari jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Dari jalannya mereka tentang apa? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang politik, tentang yang lainnya. Wa anna hadhihi al-bara'ata takunu bittiba'i siratis sabiqin al-adilla'i 'ala at-tariq wa hum min hadhihi al-ummati ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha yaqtadi ittiba'ahum wa iqtifa'a atharahum wa luzum hadihim. Bahwasanya berlepas diri dari mereka yaitu dengan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu yang menunjuki jalan ini, yaitu mereka dari umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah, dan kita wajib mengikuti mereka, mengikuti asarnya mereka dan berpegang dengan petunjuk mereka. Jadi wajib kita mengikuti para sahabat ridwan wajmain, mengikuti pemahaman salaf, hukumnya wajib. Selanjutnya, dalil dari penjelasan salafus saleh dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini. Jadi ikuti Rasulullah dan sahabatnya, jangan berbuat bid'ah. Karena Islam ini sudah sempurna, nggak boleh kita tambah-tambah lagi. Kemudian kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau berkata, kata beliau, inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi' wa la nadilla ma tamassakna bil athar. Jadi kata Muhammad bin Sirin, sesungguhnya kami mengikuti dan tidak membuat yang baru. Kami ittiba, mengikuti kepada athar sunnah dan tidak berbuat beda. Kami tidak akan sesat selama kami berpegang kepada athar. Kemudian perkataan yang kedua, kata Muhammad bin Sirin, kanu yaqulun idza kana ar-rajulu 'ala al-athar fahuwa 'ala at-tariq. Kata Ibnu Sirin bahwa mereka para tabi'in berkata, jika seorang berada di atas athar, di atas sunnah, maka sesungguhnya dia berada di atas jalan yang lurus. Kalau kita mengikuti athar para sahabat, maka orang itu di atas sunnah. Kalau mereka tidak mengikuti athar para sahabat, maka mereka tidak di atas sunnah. Jadi wajib mengikuti atharnya para sahabat, sebagaimana perkataan Imam Al-Auza'i. Kata beliau, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Hendaklah kamu mengikuti athar salafus saleh. Ikuti athar mereka meskipun orang menolak kamu. Dan jauhkanlah dari setiap perkataan yang baru, dari pendapat-pendapat orang, meskipun mereka hiasi perkataannya dengan perkataan-perkataan yang indah. Jadi kita wajib mengikuti jejak salafus saleh, hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya, perhatian ulama terhadap akidah salaf. Para ulama menjadikan akidah salafus saleh sebagai rujukan dalam kitab-kitab mereka. Hal ini tampak dari pertama, penyebutan ucapan-ucapan mereka dan riwayat ahlul hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Yang kedua, yang meriwayatkan adalah seluruh ulama kaum muslimin dari berbagai macam disiplin ilmu, usul fiqih, hadis, asar dan yang lainnya. Jadi kita sudah masuk kepada 3 poin. Yang pertama, pengertian tentang akidah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita membahas tentang kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Poin yang ketiga, kita bahas tentang kewajiban kita ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Sekarang kita masuk poin yang keempat yang kita akan bahas. Pertama, sekarang ini poin yang pertama saja. Dari poin yang keempat, kita akan bahas poin yang pertama saja. Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah
Yang pertama, iman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar baik dan buruk. Keenam, prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Beriman kepada Allah Azza wa Jal artinya berikrar dengan macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dalil tentang rukun iman ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukannya kebaikan itu engkau memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, dan juga orang-orang mukmin semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dan juga dalam surah-surah yang lain. Kemudian tentang iman kepada qadar disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49, ayat 50, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Kemudian hadis juga yang terkenal dengan hadis Jibril yang menjelaskan tentang rukun iman ini, yaitu ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, dijawab oleh Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Jadi keenam, prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Maka tidak sempurna iman seorang kecuali apabila ia mengimani seluruhnya menurut cara yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka ia telah kafir. Jadi mengingkari satu saja dari rukun iman yang 6, satu diingkari maka dia kafir. Seperti disebutkan dalam syarah Aqidah Wasithiyah oleh Dr. Khalil Hras, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Kemudian beriman kepada Allah artinya berikrar dengan macam-macam tauhid yang 3, serta beriktikad dan beramal dengannya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala apa yang telah dikerjakan Allah, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta bahwasanya Allah itu adalah raja dan penguasa segala sesuatu. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik diakui rububiyah Allah.
Dan mereka mengakui kalau Allah itu sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan matikan, diakui oleh mereka, oleh orang-orang musyrik. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyebutkan ayatnya tentang masalah itu. Kita bisa lihat ayat-ayatnya itu, bisa kita lihat. Satu saja kita lihat dalam surah Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, dan siapakah yang memberikan atau yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur semua urusan. Mereka semua akan berkata, orang-orang musyrik ini semua akan berkata, Allah yang memberikan rezeki, yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan, mematikan, semua akan kata Allah. Kemudian Fakul afala tattaqun, katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian di ayat 32 Allah mengatakan, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian yang hak. Maka apakah sesudah kebenaran itu melainkan, tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan, dan kemanakah kalian dipalingkan? Jadi rububiyah ini diakui. Maka kajian-kajian itu bukan kajian tentang tauhid rububiyah. Rububiyah ini kita ingatkan kepada umat untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Rububiyah Allah ditunjukkan kepada umat ini dalam Al-Quran untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Seperti ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ditunjukkan, wahai manusia, beribadah kepada siapa? Allah yang menciptakan kamu. Mencipta, ini rububiyah Allah. Mencipta, rububiyah Allah yang menciptakan kamu. Dan juga orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ya, rububiyah Allah ini untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Jadi yang kita kaji dan kita bahas yaitu tentang tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Sebagian orang ada membahas lebih banyak berkaitan tentang rububiyah Allah. Ini salah. Sampai mereka mengartikan tentang la ilaha illallah pun diartikan dengan rububiyah. Padahal la ilaha illallah artinya yang benar apa? La ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Ya, mereka artikan gimana? Mereka artikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la malika illallah, la hakima illallah. Kembali kepada rububiyah Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Ini diakui oleh orang-orang musyrik. Diakui oleh mereka. Tapi mereka ketika disuruh oleh Rasulullah untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Tidak mau mereka. Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kamu akan menang, kamu akan jaya. Mereka enggak mau. Kalau la ilaha illallah itu dengan arti la khaliq, mereka sudah tahu. Mestinya mereka langsung beriman. Mereka tidak mau, karena apa? Karena tahu kalau mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, konsekuensinya tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Beribadah itu hanya kepada Allah saja. Makanya mereka mengatakan dalam
sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Ini sangat aneh, kata mereka. Jadi konsekuensi dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti harus berlepas diri dari semua penyembahan kepada selain Allah, kepada patung, kepada kubur, kepada pohon, kepada matahari. Itu harus berlepas diri dari mereka semuanya. Jadi ibadah yang benar hanya kepada Allah. Berarti selain Allah tidak benar. Penyembahan kepada selain Allah tidak benar dan batil semuanya. Maka la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian rukunnya ada berapa la ilaha illallah? Sudah mengucapkan la ilaha illallah belum? Sudah. Semua sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang saya mau tanya, rukunnya la ilaha illallah ada berapa? Rukunnya ada 2. Syaratnya ada 7. Rukunnya ada 2, la ilaha illallah ada 2 rukunnya. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. La ilaha illallah rukunnya ada 2. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. La ilaha ini nafi, illallah artinya itsbat. Maksudnya nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Nafi artinya menafikan, meniadakan semua yang disembah selain Allah. Nafi artinya menafikan atau meniadakan semua yang disembah selain Allah. Atau nafi artinya meniadakan, menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua itsbat. Artinya itsbatul ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Yang kedua itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Jadi rukun la ilaha illallah ada 2, menafikan semua yang disembah selain Allah, kita nafikan. Kita ingkari semua yang disembah selain Allah, karena semua tidak benar, semua batil. Penyembahan kepada selain Allah semuanya batil. Penyembahan kepada selain Allah semuanya adalah batil. Yang benar hanya kepada Allah. Ya, orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kubur, menyembah yang lainnya, ini semuanya batil. Yang benar penyembahannya kepada Allah, itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah saja. Kita beribadah dan kita sujud hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka tidak boleh kalian berdoa dan meminta kepada selain Allah. Yang kedua, bahwa semua anggota sujud itu milik Allah, maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kemudian dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh sudah jelas petunjuk dari kesesatan. Dan barang siapa yang kufur kepada tagut, kufur kepada tagut, tagut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Barang siapa yang kufur, mengingkari semua yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, la infisama laha, dan dia tidak akan berpisah selama-lamanya. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Jadi barang siapa yang kufur kepada tagut, mengingkari semua yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah. Yang kufur artinya nafi, menafikan semua sembahan selain Allah. Wa yu'min billah, itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Jadi kita harus tahu tentang itu. Kita harus paham. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus paham. Maka kita lihat para sahabat baru mengucapkan kalimat ini saja kita lihat, masya Allah imannya. Iman mereka. Belum ada kewajiban-kewajiban yang lain. Mereka mengingkari semua meskipun dan mereka mengingkari semua yang sembah selain Allah, kemudian mereka tetap istiqamah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Meskipun mereka disiksa, meskipun mereka dibunuh, tetap mereka beriman dengan iman yang hak ini sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak orang mengucapkan kalimat ini tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Melakukan perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar di muka bumi ini. Mereka mengucapkan kalimat Allah, tapi mereka masih menyembah kepada selain Allah. Makanya kita lihat sekarang ini, yang kedua tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti berdoa, takut, roja mengharap, cinta, dzabah menyembelih, bernazar, isti'anah minta pertolongan, istighatsah minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah meminta perlindungan, salat, saum, puasa, haji dan yang lainnya. Dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Semua ibadah ini dan lainnya kita lakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan tidak boleh ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah. Sungguh Allah tidak ridha bila dipersekutukan dengan sesuatu selainnya. Bila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka jatuh orang itu kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar dan tidak akan diampuni dosanya. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa meminta kepada orang-orang yang sudah mati, kepada kubur-kubur, apakah kuburan nabi, kuburannya sahabat, kuburannya kiai, guru, syekh, ustadz, dia datang ke sana minta, dia ziarah ke sana kemudian minta kepada mereka, atau ke kuburannya Wali Songo kemudian minta, maka ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar yang Allah tidak akan redho selama-lamanya. Jadi kalau mereka berdoa atau meminta pada selain Allah, maka Allah tidak akan redho. Kalau mereka meminta dan berdoa pada selain Allah, Allah tidak akan redho selama-lamanya. Hatta yang mereka minta Nabi, datang ke kuburan Nabi atau dia minta dari sini, ya Rasulullah tolonglah saya, mudahkan urusan saya. Ini syirik akbar, syirik yang paling besar. Allah tidak akan redho. Jadi yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah ini, yaitu kita beribadah kepada Allah dengan apa yang kita lakukan dalam ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Bukan hanya berdoa saja, termasuk minta tolong di saat sulit, termasuk isti'anah, minta tolong, mengharap, tawakal, taubat, takut dan yang lainnya. Kita hanya kepada Allah Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata karena Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Jadi ini tauhid uluhiyah. Dan ini banyak penyimpangan di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus terus mendakwakan tentang tauhid ini. Ya, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.